Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mengajak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang diliputi rintik-rintik hujan ini, kita masih bisa bersama-sama berkumpul memakmurkan masjid, pengajian rutin. Mudah-mudahan apa yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan bernilai ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada teladan kita yang agung, panutan kita yang utama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya diundang untuk bersilaturahmi dan diberikan waktu untuk menyampaikan pengajian. Setelah sekian lama pengajiannya libur nggih, nggih. Jadi alhamdulillah bisa mulai lagi, meskipun karena cuaca hujan kemudian jamaahnya belum bisa banyak yang hadir. Tapi tidak mengapa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan berkait dengan menjaga lisan meraih keutamaan. Alhamdulillah kita oleh Allah dikaruniai lisan. Dengan lisan ini kita bisa berbicara, dengan mulut kita bisa makan dan sebagainya. Nah, berkait dengan lisan ini Allah memerintahkan kita agar kita bisa menjaga lisan. Di surat Al-Ahzab ayat 71 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, waqulu, dan ucapkanlah qaulan sadida, perkataan yang lurus atau perkataan yang benar. Di ayat ini orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Inti dari ketakwaan adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, salah satu perintah Allah adalah waqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus atau benar. Nah, ini mengandung makna bahwa kita harus selalu menjaga lisan, antara lain dengan mengatakan perkataan yang lurus atau perkataan yang benar. Perkataan yang lurus, perkataan yang benar itu perkataan yang ada ilmunya. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Kita harus tahu ilmunya sebelum berkata dan beramal. Kalau berkata enggak pakai ilmu namanya toni. Toni apa, Bu? Waton muni, ya. Nah, maka berkata itu ada ilmunya. Qaulan sadida, perkataan yang ada ilmunya, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang tidak menyakitkan. Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan ada beberapa istilah untuk menyebut perkataan yang baik. Ada yang disebut dengan qaulan ma'rufa, perkataan baik yang mudah dipahami, itu namanya qaulan ma'rufa. Ada qaulan karimah, perkataan yang mulia. Ini perkataan yang baik, ada unsur penghormatan antara anak dengan orang tua, murid dan guru, begitu seterusnya. Kemudian ada juga qaulan layin, perkataan yang baik, yang lembut,
Jadi baik dan lembut. Karena ada seorang ibu ditanya sama anaknya, "Bu, ini roti siapa?" "Pangan ngono." Nah, dari itu nyuruh makan itu sebenarnya baik, tapi tidak kaulan lain, tidak disampaikan dengan perkataan yang lembut. Ada juga kaulan baligho, perkataan baik yang sampai ke hati, jadi bisa menembus hati, bisa dirasakan. Nah, di antara perkataan-perkataan itu kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk mengucapkan kaulan khairo, perkataan yang terbaik. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang terbaik, auliyasmut, atau diam. Jadi panduan dari Rasulullah untuk menjaga lisan itu, kita pertama berkata yang terbaik ketika harus berkata, diam ketika harus diam. Tapi pada kenyataannya orang sering terbalik, kalau saat rapat itu ketika diminta memperhatikan malah pada cerita sendiri, tapi ketika diberi waktu untuk usul malah do meneng, wae diam saja nggih. Iki monggo menawi wonten badhe nyuwun pirsa napa usul do meneng mawon gitu. Begitu diputuskan, keputusannya tidak sesuai dengan keinginan yang hadir, kemudian pada rame sendiri, padahal saat diberi waktu untuk bicara tidak mau bicara. Nah, nanti berkata yang terbaik atau diam. Dari lisan yang terjaga, orang bisa mudah mendapatkan pahala. Tapi ketika lisan tidak dijaga, orang mudah mendapatkan dosa. Dari lisan yang terjaga, kita bisa mendapatkan banyak keutamaan. Tapi dari lisan yang tidak terjaga, orang bisa jatuh dalam kehinaan. Jadi intinya menjaga lisan itu penting, dan panduan dari Nabi adalah mari berkata yang terbaik ketika harus berkata, atau kita milih diam ketika harus diam. Kalau bisik-bisik boleh enggak, Bu? Ibu-ibu nate bisik-bisik mboten, Bu? Disuguh wedang ora lagi bisik kancane, "Wedang ora lagi." Nah, jadi itu namanya bisik-bisik. Kembalikan ke kunci. Bisik-bisik kalau baik boleh, kalau jelek tinggalkan. Contohnya misalnya kita membisiki dengan tetangga kita, "Lek, ana wong mati lho." "Ngendi?" "Kuburan." Nek kuburan dina wong mati lho. Tetangga kampung sebelah. Kita layat ya, bisik-bisik ngajak layat baik. Tapi kalau berlanjut menggunjing yang mati, alah utangnya akeh we mati yo. Nah, ini berarti nggak boleh. Ya orang ngono kuwi kan ditanggung karo ahli warisnya util-util kok. Nah, jadi namanya bisik-bisik berlanjut kepada ghibah. Maka kalau kita bisiki diajak layat, malah yang menanggapinya dengan mengajak ghibah, menggunjing, mari kita ingatkan, atau kita alihkan pembicaraan, atau kita tinggal pergi kalau nggak mau, biar dia ngomong sendiri, biar seperti orang gila. Karena apa? Orang yang suka menjelek-jelekan saudara sendiri itu ibarat memakan daging saudara sendiri. Itu diterangkan di surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, yang mau makan daging saudara sendiri tentu saja bukan orang yang waras ya, bukan orang yang sehat akalnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bisik-bisik boleh kalau baik. Bisikan kebaikan kita bisa bernilai dakwah kalau kita membisikkan kebaikan. Kalau berteriak boleh atau tidak, Bu? Berteriak kalau baik boleh. Contoh berteriak yang baik itu adzan, nggih. Adzan niku harus berteriak. Nek adzan kok malah bisik-bisik, napa malah adzan subuh, adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu mah, "Pak, kan wong lindur yang masjid ya, Pak," gitu. Nah, jadi adzan harus berteriak. Apalagi adzan subuh. Kalau bisa adzan subuh niku sing adzan anak muda biar suaranya mantap. Ning kula sok krungu di beberapa masjid niku sing adzan pun simbah-simbah. Hayya 'alas shalah,
diselingi watuk barang gitu. Nah, kira-kira nek nadane ngeten niku marai tangi napa marai ler-leran gitu nih. Ya karena anak mudanya enggak pada bangun, maka simbah-simbah cari pahala nggih. Simbah-simbah yang adzan enggak bisa disalahkan. Nah, kemudian anak muda dekat masjid itu ditanya, "Mas, jenengan ora isin pok sing adzan masjid jenengan simbah-simbah?" "Mboten isin Pak, wong kula rung tangi." Nah, iya karena dia tidak tahu ya. Jadi bisik-bisik berteriak untuk adzan boleh. Berteriak kita ngomando senam, 1, 2, 3, 4 semangat. Mengemando outbound itu boleh. Bahkan kalau khutbah Jumat itu suaranya harus lantang atau seperti orang yang berteriak. Karena biasanya pada saat Jumat niku nek khutbah niku pelan itu jamaahnya do ngantuk. 75% jamaah Jumat niku kathah sing mendengarkan khutbah sambil tidur. Gini. Maka khutbah Jumat itu disampaikan dengan suara yang lantang. Ini gampangannya bengok gitu. Ning nek dasare ngantukan niku khotibe pun bengok-bengok, dhewe niku sing ten ngarep mimbar mon enten sing ler-leran gitu, tetep ngorok. Padahal khotibe pun berteriak-teriak. Menjadi imam itu salah satu kemampuannya harus bisa berteriak. Karena imam itu memimpin jamaah. Apalagi kalau tidak dibantu dengan pengeras suara. Allahu Akbar. Jadi biar sampai belakang. Neng kula nate dados imam makmum masbuk terlambat, ternyata yang dijadikan imam terlambat itu memang tidak bisa jadi imam sehingga suaranya nggak keluar. Oh, gimana? Ini sebenarnya tidak layak jadi imam karena apa? Dia tidak, karena memimpin tapi tidak berteriak, sehingga yang di belakang itu kemudian ragu-ragu sudah ganti gerakan apa belum. Ya jadi, nah yang dilarang itu kalau kita berteriak untuk sesuatu yang tidak baik. Enten ibu mangkel kali anake yo bengok, bocah mbeling kaya kancil. Anake donake kancil. Anake bales, "Ibu kancil tuwa." Nek anake kaya kancil, ibune berarti ibune kan kancil, ibune kancil niku jenenge kancil tuwa. Nah, ya enggak boleh juga kalau ada seorang istri bengoki suami, neryaki suami untuk perkara yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i boleh, umpamanya sudah adzan, bapak diingatkan, "Pak, pun adzan monggo ten masjid." "Oh, Bu, ning bapak masih wianan di rumah." Digetak boleh. "Pak, pun adzan." Nah, ini rada diberi nada tinggi boleh, tapi mengingatkan untuk kebaikan. Nek bapak pun wudu, pun ten masjid, ya ampun digetak terus loh nggih. Bar-bari saka masjid andang bali mesti ra ndonga. Nah niki. Jadi jangan durasinya jangan lama-lama kalau neriaki suami untuk hal yang syar'i pun jangan lama-lama. Jadi mau lirik biasa atau berteriak monggo sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Intinya kita berkata yang terbaik. Nah, berkait dengan menjaga lisan, ini nanti sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, banyak orang menyia-nyiakan puasa Ramadannya karena dia gagal menjaga lisan. Inti dari puasa itu menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Insya Allah niki sukses. Oke, apalagi kita sudah orang dewasa. Nah, tetapi Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain lapar dan haus. Karena apa? Rasul dalam hadis lain riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasul menyebutkan puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Jadi sia-sia itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, muspro, ngoyoworo, dan perkataan kotor, saru, reget, pangandikan ingkang awon-awon elek-elek niku. Maka ketika ada orang mencela niku ngece, mengejek, mencaci,
atau berbuat usil kepadamu, katakan kepadanya, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Jadi puasa itu kalau cuma menahan makan dan minum banyak orang sukses. Tapi banyak orang tidak sukses menahan. Kalau menahan sesuatu tidak masuk ke mulut, kita sukses. Tapi yang susah menahan yang dari dalam mulut untuk keluar, yaitu berupa kata-kata. Ini banyak yang nggak sukses. Maka orang yang puasanya sekedar menahan makan dan minum tapi tidak menjaga lisan, berpuasa tapi masih berkata yang jorok, berpuasa masih berkata yang sia-sia, maka dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasanya tidak berpahala. Jadi monggo hati-hati. Jadi menjaga lisan ini yang masih sering jadi persoalan. Kemudian di hadis riwayat Bukhari, Rasul menjelaskan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi Allah niku mboten butuh poso nek dhewe, nek poso tesih sok ngomong goro. Pramlai bibu nika sok enten sing eling kancane ora ngapusi poso-poso ngapusi dosa. Terus kancane ya wis ngapusi bar maghrib. Nah, kan setelah poso to nggih. Bar maghrib tetap dosa, apa sawal sisan tetap dosa. Ya, jadi dari persoalan menjaga lisan ini bisa menggugurkan pahala puasa. Maka mari kita kalau ingin puasa kita berkualitas, kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, perkataan dosa, dan perkataan jelek lainnya. Nah, menjaga lisan itu ada kiatnya. Yang pertama, agar kita bisa menjaga lisan diawali dengan menjaga kebersihan hati. Kenapa diawali dari menjaga kebersihan hati? Karena yang keluar dari lisan itu adalah gambaran isi hati. Nek panjenengan ningali jumbo, kita ngertos isine jumbo niku saking krane. Kerannya kita putar atau kita tekan keluar teh, maka kita tahu jumbo itu isinya teh. Kalau kerannya kita tekan keluarnya wedang jahe, maka kita tahu jumbo ini isinya wedang jahe. Jadi dari kerannya. Kalau kita ingin tahu hati manusia, itu dari kerannya juga. Kerannya kan lisannya yang tempat mengeluarkan kata-kata itu. Maka orang yang hatinya bersih, insya Allah perkataannya baik. Tapi orang yang hatinya kotor, sudah pasti perkataannya jelek. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka mari kita melakukan amalan tombo hati. Tombo hati enten pinten Bu? Gangsal gitu. Biar dan Ramadan nanti tombo hati itu kita temukan semua. Yang pertama, baca Quran dengan maknanya. Kita tilawah Quran, tadarus Al-Quran, terus mempelajari maknanya dengan mengaji. Dan yang kedua, sholat malam. Kalau Ramadan kita sholat tarawih. Dan yang ketiga, banyak berzikir. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, berkumpul dengan orang soleh. Pada saat Ramadan, amalan tombo hati itu lima-limanya akan kita temukan. Nah, tombo hati ada 5. Ternyata penyakit hati itu ada banyak, Bu. Uwais Al-Qarni di dalam kitabnya menulis, merangkum berbagai penyakit hati dikumpulkan dari Al-Quran dan hadis itu. Ternyata ada 60. Jadi tombone hati meng 5, penyakitnya enten sewi. Nah, ibu-ibu pun kagungan pinten Bu? Monggo dihitung dhewe ning rasa akeh-akeh nggih. Penyakit hati ada 60. Barang siapa hati seseorang itu ada penyakit hati satu saja, itu bisa menyebabkan perkataannya jelek. Karena apa? Penyakit hati itu nanti salah satunya akan dilahirkan lewat lisannya. Contoh penyakit hati yang berbahaya itu adalah hasad. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengajari kita sebuah doa, min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan hasidin. Hasidin itu orang-orang yang dengki. Idza hasad, apabila
dia dengki. Jadi melakukan kedengkian. Hasad itu dengki. Orang yang di dalam hatinya ada hasad, ada dengki, pasti perkataannya jelek. Ini pasti ya. Jadi dengki itu apa? Yang dimaksud dengki itu kalau dijabarkan adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, disingkat SMS. Jadi kalau ada tetangga, ada saudara, ada teman dapat keuntungan, dapat kesuksesan, dapat hadiah, dapat bantuan, kok kita sakit hati, itu namanya hasad. Sebaliknya, kalau ada orang dapat musibah, dihentikan dari pekerjaan, jualannya nggak laku, ditipu orang, kita malah bergembira, itu namanya juga hasad. Nah, contohnya ada orang kredit motor baru. Kalau orang yang hatinya bersih, maka dia kata-katanya baik. Selamat lek nderek bingah montore enggal. Namung utangan kok mboten napa-napa, mugi-mugi montore anyar, le nyambut gawe lancar, le ngangsur lancar, kapan-kapan ngampil nggih. Nah, ini orang yang hatinya bersih. Tapi kalau orang yang hatinya hasad, tonggone kredit motor anyar njur sliwar-sliwar kemropok ngomong ro tangga liyane, motor utangane gaya sliwar-sliwar gitu. Sekarang nek motor anyar kudu nggo sliwar-sliwar, jenenge napa Bu? Rayen. Rayen niku njajal. Nanti dalam kilometer sekian kembalikan ke bengkel, dicek niki. Terus ngomong pemetune ra cethoe wani utang motor le ngangsur lancar, ditarik dealer kapok. Sing utang tanggane sing ribut wong liya, itu namanya hasad. Pasti kata-katanya jelek. Terus orang yang hasad tadi di tengah jalan ketemu dengan debt collector, tukang tagih hutang. Bu, ngapunten Bu, napa niki ampun ngalang-alangi kula selak ngeterke anak kula sekolah selak telat. Sekedap Bu, kula namung ajeng tekon alamat. Tekan napa cepet kula selak kemrungsung anak kula selak telat. Napa jenengan kenal alamate niki? Oh, ngertos. Niki sing utang motor anyar niki nggo kula terke. Jarene kemrungsung selak anake telat mboten napa-napa. Lho niki anake dikorbanke Bu. Jadi tadinya bilang kemrungsung, sekarang bilang enggak. Karena dia apa senang nek sing utang motor digoleki debt collector, pikirane rak montore ajeng ditarik. Nah niki ajeng do narik motor to Mas? Mboten Bu, niki ajeng ngeterke kwitansi nek pun lunas. Pun lunas, ngerti lunas juk semaput. Nah ini karena apa? Buah dari kedengkian. Jadi mari hilangkan penyakit hati. Contohnya adalah hilangkan kedengkian. Yang kedua, mari kita membiasakan diri. Biasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Ketika kita akan mengerjakan pekerjaan, baca bismillah. Pun rampung, alhamdulillah. Janji insya Allah. Gumun Iran itu, kalau Iran dengan ciptaan Allah langsung bacanya subhanallah. Dengan ningali laut itu kan ciptaan Allah langsung, bacanya subhanallah. Tapi kalau kita Iran atas sesuatu yang itu ada kaitannya dengan ciptaan manusia, kita bacanya masya Allah. Dengan ningali taman pintar niku rak sing bangun menungso masya Allah. Dengan ningali Gunung Merapi subhanallah. Jadi kalau itu yang membuat itu atas kreativitas manusia, kita bacanya masya Allah. Enten bayi lahir langsung iso mlayu, bacanya napa subhanallah. Sing lahir iso mlayu namung pitik nggih niki. Niki ada anak TPA pinter baca Al-Quran, masya Allah, karena ada yang ngajari. Ini, jadi itu penerapannya antara subhanallah sama masya Allah. Kalau subhanallah itu heran terhadap sesuatu yang itu ciptaan Allah langsung, gitu. Kalau masya Allah itu heran kepada sesuatu yang itu ada pengaruhnya dengan ciptaan manusia. Kalau ada musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersalah kita mengucapkan astagfirullah. Nek ditagih utang ucapkan apa Bu? Monggo sing penting mboten muni-muni nggih.
Jadi tagih utang silakan ucapannya, tapi jangan marah-marah. Nah, kalau kita membiasakan dengan ucapan-ucapan yang baik, maka kita akan berat mengucapkan perkataan yang buruk. Dulu saya pernah lewat di depan pasar Bantul, ada seorang bapak memboncengkan istri sama anaknya yang masih kecil, itu nyalip kulo. Persis di depan motor saya, bapak itu ditubruk kol dari dalam pasar. Keluar dari pasar ada kol, nubruk bapak itu, motornya ambruk. Sang istri berhasil mendekap anaknya sambil posisi jongkok. Jadi niku ambruk langsung, sang putri niku saged mengambil posisi jongkok mendekap anaknya. Sang putri berzikir, yang putri Allahu Akbar, Allahu Akbar, ndrodok Allahu Akbar, sing kakung glundung-glundung kalih ngucapke nama-nama hewan. Guguk metu, celeng metu, terus babi metu, pokoknya nama-nama hewan diucapkan. Batin kula bapak iki petugas kebun binatang po ya gitu. Dadi ngabsen kewan po. Niku misi-misi sopir kole. Nah, aku lho mboten nulungi ya, malah ngucape elek-elek gitu. Untung cerak kantor polisi niku terus diturungi polisi. Jadi itu kebiasaannya yang putri biasa menjaga lisan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, sing kakung tidak menjaga lisan. Ketara kena musibah malah yang keluar nama-nama hewan. Saya pernah diundang ngaji di daerah Bangun Jiwo. Bangun Jiwo itu daerah pegunungan ya. Pas gerimis ngeten iki, saya diminta datang 9:30 karena ngajinya sana malam ya. Waktu di jalan karena gerimis saya pakai mantrol, pakai helm. Di tengah jalan saya berpapasan dengan seorang wanita. Nek setahu saya seorang wanita. Dia nggak pakai helm, nggak pakai mantrol, pakai kaos putih nek kula kelingan. Nah, karena cuma sekilas ya berduanet. Nah, waktu kami berpapasan gandeng dalane niku ten gunung niku jeglong-jeglong. Kula gejeglong, rika nggih gejeglong. Dadi acarane ceprot-ceprotan gitu. Nah, kula keceprotan saking montore ibu napa mbak niku wau, kula astagfirullah, kula menasabra aman bermantrol berhelm. Lah mbak niku wau mboten nganggo mantrol, mboten nganggo helm, keceprotan saking motor kula rak kapyuk gitu. Kaya adus gitu. Nika langsung bengok neriake kula ngaten iki. Sekubidu gitu. Dadi kula niku doneke sekubidu dengan bahasa Jawa gitu. Ngertos apa Bu gitu. Sekubidu basa Jawa lah. Bengok Surabaya sekubidu gitu. Batin kula ustaz e doneke sekubidu gitu. Gandeng kula mboten tahu ngomong elek. Kula mboten saged bales Bu. Kula niku nama lisan kula iki angel banget aja ngucape balesan niku. Karena kula ora tau ngomong elek. Nek kula ngomong elek kula balas dengan celeng gitu. Nah, kula doneke sekubidu. Terus kula mikir wis ra apa-apa ora kenal e. Tiang niku isin niku rak mergo kenal to, gandeng mboten kenal. Terus kula ngrogoh dompetku ra tiba, tasku ra tiba, motorku ra rusak. Tinggal bablas mau kok terus jegong-jegong terus gitu. Mau sekubidu, bengok-bengok sekubidu gitu. Fasih banget boleh ngucapke gitu. Iki. Nah, itu pertanda kalau dia tidak membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Niki. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan, kita ulangi, yang pertama menjaga kebersihan hati, yang kedua membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah, yang ketiga sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nek tiang Jawi masani empan papan, nek ngendikan niku empan papan. Kalau kita berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi, kita nanti akan pintar memilih kata-kata yang tepat. Sesungguhnya tidak ada yang jelek pada semua nama hewan. Jeneng kewan niku mboten enten sing elek lho, Bu, klebet guguk nama sekubidu niku mboten elek. Kalau mengucapkannya pas. Nek wedhus niku tembung sae napa awon, Bu? Jane tembung apik nggih, tidak ada yang salah pada kata wedhus niku rak jeneng kewan. Nek basa Indonesiane kambing, basa anak-anak embek, basa Inggrisnya sound the sheep. Niku wedhus. Nek pancen wedhus mboten sah ditambahi Raden Mas Bagus wedhus. Tapi kalau yang mengucapkan pas wedhus niku baik. Nek kurbanan nang masjid dhewe mbeleh sapi karo wedhus pas. Tetanggaku akikoan mbeleh wedhus pas. Enak lho nek adem-adem lawe tongseng
wedhus. Sing darah tinggi ra oleh mangan iwak wedhus. Niku pas, wedhus enggak jadi kata yang jelek. Tapi kalau wedhus itu di mulut anak muda, enten anak muda keluar saking gapura naik motor, temene ngeploki arep bonceng, le ngundang wedhus bonceng. Wedhus nggo ngundang kancane. Gumun kula sing dundang wedhus ya mandeg. Dundang wedhus kok mandeg mengo tak enteni kene munyuk. Nah, dadi enten wedhus arep boncengke munyuk niki. Padahal kula gatheki durante buntut kok siji wedhus siji munyuk. Ini yang enggak empan papan enggak pas. Saya pernah suatu malam diminta ngisi ngaji di daerah Jalan Solo. Pas di perjalanan kula niku waing-waing nggih. Saniki nek waing-waing rak mboten leten masjid to Bu nggih. Mosok kula ra sida ngisi gitu. Terus kula buka HP, searching di Google mengatasi waing-waing. Anjurane ken maem sop panas. Dadi sing duduhe niku panas Bu. Malam itu saya enggak menemukan sop panas Bu, dalu-dalu gitu niki. Napa bakso? Kula ya ora ketemu warung bakso. Yang ketiga minum yang panas. Kula ira angkringan kula mandeg. Terus kula pesen wedang jahe ben panas ngeten. Nah, jejer kula niku ada 5 pemuda nggih minum makan di situ. Ning lek ngundang niku ngangge jeneng kewan kabeh. Enten guk rokoke guk. Guguk, babi, celeng, badak, sing siji napa kupon 5 niku panggilannya nama hewan semua. Kula batin iki kleru angkringan kewan apa ya gitu. Do santai mawon ning ngundang kancane. Lah celeng kuwi nganu satene tulung. Dadi celeng, babi, guguk, badak, sing siji napa kula lali gitu nih. Jelas semua pakai nama hewan. Terus gandeng kula risi. Terus kula ngomong kali bakule, Pak, wedang kula di plastik. Mon kok susah, Pak? Ajeng ngisi pengajian. Kula cepet-cepet lunga, mengke ndakne kula katut dundang. Gitu. Ora rame ana bapake kancil lho. Kula mah dundang kancil marepan. Kula lunga mawon berisi gitu. Karena apa? Mereka biasa sekali terlalu biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Tidak sesuai tempatnya. Nggih, wong kewan kok ngundang kancane gitu niki. Nah, yang keempat, menjaga lisan itu jangan melebihi porsi. Jangan melebihi porsi. Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau berbicara itu seperlunya. Seperlunya, jangan berlebihan. Karena di antara kelebihannya itu nanti sebagian bisa mengundang dosa. Jadi bicara seperlunya. Kalau kita ketemu dengan orang yang suka bicara tidak seperlunya gitu, itu biasanya pun nanti napa nggih marai mangkel gitu. Apalagi kalau dia sambutan. Dulu di masjid saya itu pernah ada seorang penceramah niku nek pamit itu udah ditungi kali jamaah niku nek pamit nganti ping 8. Jale jamaah sedaya mekaten ingkang kula aturaken wonten kalau dalam menika intinipun dia nyebutke intinya lagi. Mekaten nggih jamaah nek wonten lepatipun nyuwun pangapunten gandeng kula menika namung menungso biasa. Menungso niku mboten saking uwal saking salah lan lali, mah crita dawa melih. Mekaten nggih dadi diteni le pamit nganti ping 8 gitu. Nah, karena apa dia tidak bicara apa adanya, tidak bicara seperti melebihi porsi bicara. Enten sambutan seripah nganti setengah jam. Lho kurang gawean to Bu nggih. Nek sambutan seripah nek cara kula 3 menit mawon niku setengah jam gitu. Karena nah, ada seorang suami keburu-buru mau kerja, dia nyari kunci motor nggak ketemu, pun setengah jam gulai buatan ketemu. Istrinya sedang masak di dapur, suaminya bertanya, Bu, tahu kunci motor? Jawaban yang dibutuhkan sang suami hanya tahu apa tidak. Bu, tahu kunci motor? Tidak. Suami akan nyari lagi. Bu, tahu kunci motor? Di atas TV. Cukup dikatakan kalau tidak tahu, kalau tahu disebutkan di mana. Bu, tahu kunci motor? Centelan paku. Nih.
Tapi kalau jenis istrinya suka banyak ngomong, mboten menjawab tapi malah muni-muni, "Bu, tahu kunci motor?" Emang kira juru kunci kok kurang gawean ngurusi kunci motor. Kene mangsak wis rampung-rampung sampean mang ngrepoti kon goleke kunci. Padahal suaminya cuma tanya bukan akon golek kunci lho gitu. Tak titeni kunci motor lali wis ping 23. Wah. Lu tak tulisi ning cerak kompor lali 1 lali 2 Jadi tanggale lali ini ditulisi kali sing putri kurang gawean to nggih. Mbok sesuk meneh kunci iki dikalungke gulu. Nah niki jadi kira-kira suaminya guyu napa nesu, Bu? Nek ra normal guyu, nek normal suaminya terus terpancing ngomong, "Tekoni kunci japane 6 meter." Nah niki. Omah kowe ngukur ngono rame terus anake sing cilik tangi. "Ada apa ayah kok ribut sama bunda?" Lah itu bundamu ditanya kunci, bapak malah dimaki-maki. "Wah ini wae Pak, bunda cen galak kok." Kan bocahe ngedut. Yang sepuhe sing putri teko pun simbah-simbah. Iki ngapa esuk-esuk do rame ra izin tangga apa piye?" Sing lanang, "Anak jenengan kuwi, Mbak. Anakku ya bojomu kok." Ngene. Niku tekoni kunci jawabane 6 meter. Iki kuncine mau tak nggo sogok untunya. Dadi sing putri ganti muni-muni karo bapakne dhewe. Karena apa? Tipe orang yang suka banyak bicara. Pertengkaran di rumah tangga itu kadang dipicu oleh perkataan yang melebihi porsi. "Bu, isin duwe makmur ah?" Bapak tanya, jawabannya cuma tesih napa mbok? Mboten. Selesai ta, Bu? Tesih. Bapak biar ngambil sendiri atau diambilkan? "Oh, telas." Gitu. Ning nek enten ibu wau nawari bapak, "Pak darien Pak bar maghrib." "Ora Bu, aku arep kemrungsung pengajian syukuran nih." "Mbok darien." "Ora, bapak bar maghrib bablas nang pengajian syukuran ning ngene kancane, gandeng le teko kemruputen pengajian urung mulai, bapak niku kebaca turu. Tangi-tangi pengajiane wis rampung. Klosone arep digulungi terus digugah. Lho niku pun istirahat turun pun disahi piringe nggih. Gandeng lemak ngangge piring mboten iso digobali, nek kedus kan digobali gitu. Tekan ngomah jam 10 dalu, sing putri nonton TV, bapak mlebu ngomah ditekon, "Bu, segone isih ora?" Jawaban yang dibutuhkan suami cuma masih apa tidak. Ning sing putri gandeng mang, "Ngandel ora, syukur kowe ning kono ra kumanan to. Tawani mangan ra gelem." Ditekoni segone isih ora malah nang kono ra kumanan wong bacutur mau panitiane tak biar tak kon ra gugah kapokmu kapan gitu. Sing lanang ngeleh tekon sego madune-uneke ya wis nang ngono aku tak tuku nang warung bakmi. "Oh kono karang bakule ayu." Bakule lanang, Bu. Bojone wis turu. Jadi niki malah bertengkar gara-gara perkataan yang berlebihan nggih. Jadi tidak boleh melebihi porsi. Wala tusrifu, dan jangan suka berlebihan. Innahu, sesungguhnya dia Allah la yuhibbul musrifin, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Termasuk dalam berlebihan berkata-kata. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu 4 kiat menjaga lisan. Pertama, bersihkan hati. Yang kedua, biasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Yang ketiga, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang keempat, jangan melebihi porsi, secukupnya. Pramila Kanjeng Nabi nuntunaken kalau ada majelis, enten kumpulan, ada pertemuan, baik itu rapat napa pengajian, kalau sudah selesai nggak ada yang dibicarakan lagi, Rasulullah menganjurkan kita pulang. Kalau nggak pulang, khawatirnya dilanjutkan dengan perkataan yang berlebihan. Enten mboten Bu, bapak-bapak mangkat rapat RT setengah 10 rapatnya pun bubar ning wangsul setengah 12. Nah, diterusnya cerita ngobrol. Kalau yang diobrolkan yang baik-baik mungkin bermanfaat. Nek yo ngrasani tiyang elek-elek wong liya itu nanti bisa mengundang dosa. Nah, dari lisan yang terjaga kita bisa menggunakannya untuk meraih pahala. Gunakan lisan untuk membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran itu 1 huruf dinilai dengan 10 kebaikan.
Alif Lam Mim. 3 huruf niku Bu. Niku dapat pahala 30 kebaikan. Nggih. Jadi 1 hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Nah, kemudian gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Gunakan lisan untuk berdoa kepada Allah. Nek zikir niku memuji-muji Allah, kita mengingat Allah, dan ucap lafadznya tidak mengandung doa gitu. Ini nek doa itu berarti mengandung permohonan. Jadi gunakan lisan untuk banyak berdoa kepada Allah. Nih. Nah, kemudian gunakan lisan juga. Jadi tadi untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Gunakan lisan untuk berkata yang baik, benar dan bermanfaat. Nah, niki lengkap nggih. Pokoknya berkatanya yang baik, benar, tur bermanfaat. Enten saya ngomongannya apik ning jebule ra bener. Gitu. Ada yang kata-katanya benar tapi tidak bermanfaat. Maka monggo baik, benar, bermanfaat. Kalau lisan tidak terjaga, itu bisa digunakan untuk banyak perkataan yang mengundang bahaya. Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu menulis ada 20 bahaya jika lisan tidak dijaga. Nah, ini kata 20. Tapi tidak akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Di antara 20 itu, lisan yang tidak terjaga akan digunakan untuk berkata yang sia-sia. Berkata sia-sia itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Atau digunakan untuk berkata yang berlebihan. Tadi saya sampaikan. Lisan juga bisa digunakan untuk mengejek orang lain. Nah, larangan mengejek ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Lisan bisa juga digunakan untuk menggunjing atau ghibah. Al-Hujurat ayat 12. Nah, ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain yang nyata. Kalau tidak nyata namanya fitnah. Jenengan ngomong ke eleke wong liya nyoto niku ghibah. Kalau enggak nyata namanya fitnah. Nek ngeten apik ghibah napa fitnah? Elek kabeh gitu nih. Dikit. Nah, kita dibolehkan membicarakan kejelekan orang lain kalau diizinkan oleh syariat agama. Misalnya membicarakan kejelekan orang lain untuk menasihati. Kita melaporkan kepada nomor konsultasi kali ustadz, nomor psikolog, menyampaikan kejelekan orang lain karena kita minta agar yang kita lapori itu menasihati itu boleh. Atau kita membicarakan kejelekan orang yang bangga berbuat maksiat, dia malah bangga gitu. Nah, itu boleh. Atau kita dibolehkan membicarakan kejelekan pemimpin yang zalim, mendolimi rakyatnya, tidak berbuat adil, berbuat semena-mena, itu dibolehkan. Tapi di luar itu kita harus menjaga lisan kita tidak untuk membicarakan kejelekan orang lain. Lisan yang tidak terjaga bisa juga digunakan untuk bergurau yang menyakitkan. Bergurau itu boleh menyegarkan suasana, tapi jangan sampai menyakitkan. Apalagi kalau bergurau itu menyangkut kekurangan fisik seseorang. Kula niku tiange rak gagah gede cendi, ya. Nek kula pidato ngatek niku wonten sing sok guyoni jumeneng mawon, Pak. Ampun ngatek itu kon jumeneng mawon gitu. Darani itu berarti kan ngecele cendi to gitu. Tapi kalau saya enggak marah, tapi ada orang yang gampang marah kalau dia dicandai dengan kekurangan fisiknya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaga
lisan kita untuk berkata yang baik, benar dan bermanfaat. Dari lisan yang terjaga kita akan mudah mendapatkan pahala, tapi jika lisan tidak terjaga kita bisa mendapatkan dosa. Mari kita akhiri dengan berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ingat kepada Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, dan perbaikilah ibadah kami kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan seluruh amalan kami amal yang Kau terima. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan rezeki yang penuh barokah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari rasa susah dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kesulitan keuangan dan keburukan orang-orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.